We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally a face I know. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastiti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang komponen pada bab 3A, yaitu karakteristik. Karakteristik itu terbagi menjadi 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Adapun karakteristik dari kualitatif yaitu yang pertama, menjawab masalah khusus yang diangkat dari konteks penelitian. Yang kedua yaitu masalah khusus dalam penelitian disebut dengan fokus. Fokus yang diteliti lebih mengarah pada proses daripada hasil. Meneliti fokus yang sifatnya unik, menggunakan latar penelitian yang alamiah. Selanjutnya yaitu manusia atau peneliti sebagai alat instrumen kunci dalam pengumpulan data. Rancangan penelitian bersifat sementara, tidak mengajukan hipotesis sebelumnya, tidak menggunakan konsep sampel. Selanjutnya yaitu pemberi informasi disebut dengan informan. Pengamat, wawancara, dan analisis dokumen sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Datanya bersifat kualitatif, analisis datanya secara induktif. Kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas, serta konfirmabilitas dalam melihat absahan data. Selanjutnya yaitu analis data dan pelaporannya bersifat deskriptif. Yang terakhir yaitu teori dasarnya yaitu grounded out teori. Teorinya dari dasar. Selanjutnya yaitu kuantitatif. Adapun karakteristik dari kuantitatif yang pertama yaitu menggunakan pola pikir dedukatif. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika yang positifistik dan menghindari subjektif. Selanjutnya yaitu proses penelitian menggunakan prosedur yang telah dirancang. Adapun tujuannya yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum dari generalisasi. Subjek yang diteliti, data dikumpulkan, dan sumber yang dipakai. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data dilakukan pengukuran menggunakan alat yang objek dan baku. Penelitiannya tidak terlihat secara emosional. Selanjutnya yaitu analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang terakhir yaitu hasil berupa generalisasi dan prediksi. Yang terakhir yaitu mixed method, yaitu dimana pada penelitian mix ini menggunakan 2 metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, dan melibatkan asumsi-asumsi filosofis. Dasar teori yang digunakannya berupa konfirmasi dan eksplorasi. Sifat datanya campuran antara angka dan data deskriptif. Teknik pengumpulan datanya kombinasi. Analisis datanya merupakan kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu desain atau rancangan. Desain adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen-komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang telah menjadi fokus peneliti. Adapun jenis-jenis dari desain yaitu desain penelitian eksperimen, desain penelitian survei, desain longitudinal, desain penelitian studi kasus. Adapun contoh dari desain yaitu desain merupakan membandingkan 2 perlakuan. Yang kedua, membandingkan 2 atau lebih perlakuan ANOVA 1 dan 2 arah. Yang ketiga yaitu mengukur efek variabel atau adapun mengukur efek variabelnya yaitu faktor desain, faktorial desain, serta menghubungkan antara 2 variabel atau lebih. Permodelan, regresi, respon survei, method.
Yang kedua yaitu rancangan. Rancangan merupakan kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rancangan penelitian. Jenis-jenis dari rancangan sendiri ada dua, yaitu metode eksperimen dan metode non-eksperimen. Adapun contoh dari desain eksperimen yaitu peneliti hendak mengetahui efektivitas pemakaian alat kotor di ruang publik untuk meminimalis konsumsi rokok warga di ruang pabrik. Yang ketiga yaitu populasi dan responden. Populasi merupakan subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun contoh dari populasi yaitu semua ibu nifas yang menyusui bayi adalah pada bulan Agustus 2011 di wilayah kerja Puskesmas Bradol 1 Kecamatan Blado, Kabupaten Batang sebanyak 43.000 nifas. Sedangkan responden merupakan orang yang dipanggil untuk menanggapi komunikasi yang dilakukan oleh peneliti melalui jenis angket yang disebarkan dengan jawaban dan mewakilkan diri sendiri sebagai individu, rumah tangga, ataupun organisasi menjadi bagiannya. Adapun contoh dari responden pada penelitian kuantitatif yaitu dalam sebuah studi yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif ingin mengkaji hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan prestasi belajar IPA kelas 11 SMA Negeri 1 Surakarta, di mana dalam studi ini yang menjadi responden adalah Kepala Laboratorium SMA Negeri 1 Surakarta. Laporan SMA Negeri 1 Surakarta, guru IPA sama SMA Negeri 1 Surakarta dan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Surakarta. Adapun contoh dari penelitian korelasi yaitu misalnya studi tentang relevansi antara isi buku paket GBPP. Dalam studi ini yang menjadi subjek penelitian untuk variabel pertama ialah buku paket, sedangkan untuk variabel kedua ialah buku GBPP, sehingga respondennya atau untuk dua variabel sekaligus adalah guru bidang studi yang diselidiki relevansinya. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan sampel dan contoh. Teknik pengambilan sampel dan contoh. Probability sampling merupakan cara atau teknik pengambilan sampel di mana tekniknya menggunakan kaidah peluang dalam menentukan elemen sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel atau contoh. Adapun contoh dari pengambilan sampel yaitu misalnya dalam sebuah populasi terdapat pria dan wanita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada manajemen dan bukan ada manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan tersebut bukan merupakan suatu hal yang paling dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti boleh mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan teknik ini, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel. Adapun jenis-jenis dari pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel yaitu sampel random, simple random sampel, start with sampel, sampling, proportion, disproportion, close sampling, dan double sampling. Yang kedua yaitu non-probability sampling, di mana ini maksudnya adalah suatu teknik sampling di mana setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Paling banyak digunakan adalah jenis bola salju, snowball sampling. Adapun contoh dari snowball sampling yang digunakan dalam situasi di mana populasi sama sekali tidak diketahui dan jarang. Contohnya seperti misalnya ini digunakan dalam situasi di mana di situasi topik yang sensitif seperti HIV/AIDS, di mana orang tidak akan secara terbuka mendiskusikan dan berpartisipasi dalam survei untuk berbagi informasi tentang HIV/AIDS. Adapun jenis-jenis dari non-probability sampling yaitu opportunity sampling, purpose sampling, quota sampling, snowball sampling, serta volunteer sampling. Selanjutnya yaitu variabel dan data penelitian. Variabel merupakan
Menurut Sutrisno Hadi adalah gejala yang bervariasi, misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin mempunyai variasi antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu berat badan, karena ada berat 20 kilo dan sebagainya. Adapun jenis dari variabel yaitu independent variabel atau yang sering disimbolkan dengan variabel X, yang mana variabel yang mempengaruhi dan mempunyai suatu hubungan dengan variabel yang lain. Yang kedua yaitu dependent variable, di mana sering disimbolkan dengan variabel Y, yang mana artinya variabel yang menjadi akibat dari variabel bebas. Sedangkan data penelitian menurut Suharsimi Arikunto pada 2002 dijelaskannya bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan informasi untuk menyusun suatu informasi. Adapun persyaratan dalam menyusun data penelitian yaitu akurasi, presisi, validasi eksternal, dan validasi internal. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis pada penelitian itu ada dua, yaitu jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Sedangkan kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Selanjutnya yaitu pengertian bentuk dan fungsi instrumen. Instrumen merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Arikunto, yang menjelaskan bahwa instrumen adalah yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam memecahkan suatu masalah penelitian dan guna merespon alat yang digunakan peneliti memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Sedangkan menurut Rafiq Uddin yaitu instrumen adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun bentuk instrumen sendiri yaitu tes, non-tes, angket, observasi, interview, skala bertingkat, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu tes, yaitu sederetan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan bakat yang dimiliki oleh suatu individu. Yang kedua yaitu non-teks, dapat berupa angket, draft wawancara, lembar observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. Yang ketiga yaitu angket, di mana angket ini berisikan sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi responden. Yang selanjutnya yaitu interview, di mana interview ini berisikan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi merupakan sebagai untuk pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Yang keenam yaitu skala bertingkat, di mana skala bertingkat ini merupakan suatu ukuran subjek yang dibuat berskala. Yang terakhir yaitu dokumentasi, yang artinya barang-barang yang tertulis. Adapun fungsi dari instrumen sendiri yaitu petunjuk arah atau jalan penelitian, apa data yang harus digali, siapa yang harus ditemui, dan bagaimana proses penelitian yang akan berlangsung. Adapun contoh dari instrumen yaitu harus sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menyiapkan draft wawancara terlebih dahulu. Adapun draft wawancara sebagai contoh yaitu untuk Bapak Haji Abu Bakar. Yang pertama yaitu terkait dengan produk pembiayaan yang ada dalam koperasi pondok pesantren Manbaul Ulum. Pembiayaan bagi hasil manakah yang mampu mendominasi seluruh pembiayaan yang ada.
Yang kedua, bagaimana proses melakukan pembiayaan madrasah di koperasi Pondok Pesantren Manbaul Ulun. Selanjutnya yaitu kisi-kisi instrumen. Yang mana dalam kisi-kisi instrumen itu terdapat 5. Yang pertama yaitu instrumen observasi. Adapun indikator pada instrumen observasi yaitu partisipasi belajar siswa di dalam pembelajaran. Adapun subobjeknya yaitu mengajukan pertanyaan jika belum jelas. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, mengajukan tugas secara tuntas. Yang keempat, ikut serta dalam diskusi kelas. Yang kelima, mencatat materi. Yang keenam, menyelesaikan tugas. Yang ketujuh, melakukan tes. Yang kedelapan yaitu menyimpulkan materi. Adapun sumber data untuk mendapatkan observasi ini yaitu siswa. Yang kedua yaitu instrumen tes, di mana pada KD1 dalam instrumen tes ini yaitu menerapkan dan mempraktekkan pembelajaran IPA di lingkungan. Pada KD-nya yaitu mempraktekkan pembelajaran yang telah diperoleh di lingkungan. Yang kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan. Indikator sosialnya yaitu siswa dapat menunjukkan arah pada melindungi lingkungan dengan baik. Siswa dapat menjelaskan bahaya merusak lingkungan. Di sini pada instrumen soal dijelaskan pada nomor berapa indikator KD tersebut pada soal nomor berapa indikator KD tersebut. Di sini juga dijelaskan bentuk soal baik itu pilihan ganda ataupun esai. Yang ketiga yaitu instrumen dokumentasi. Pada instrumen dokumentasi dijelaskan indikator, bentuk, waktu, dan objek. Pada sebagai contoh instrumen dokumentasi yang pertama yaitu indikator. Dapat dijadikan contoh aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas siswa. Bentuknya bisa bentuk dokumentasi foto ataupun bisa berbentuk foto. Adapun waktunya bisa dalam kegiatan belajar di kelas ataupun saat gotong royong. Objek yang diteliti yaitu siswa. Selanjutnya yaitu instrumen wawancara. Pada instrumen wawancara terdapat variabel, indikator, pertanyaan, dan sumber data. Variabelnya yaitu percaya diri, yang indikatornya yakin terhadap diri sendiri dan kemampuan. Berani berpendapat secara di depan muka umum. Pertanyaannya, sebelum atau sesudah sekolah, adakah perubahan tentang sikap rasa percaya diri Anda? Yang kedua, apakah selama sekolah di sini pernah berbicara di depan umum? Jika iya, apa yang membuat Anda berani? Sumber datanya yaitu siswa. Sekian penjelasan saya tentang komponen pada bab 3. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got me feeling the nostalgia when you look at me.